Ibu Ratri, kita bisa mulai ya sembari nunggu ibu-ibunya. Mungkin ibu-ibunya sedang mempersiapkan diri. Oke, baik, kita mulai sambil sharing aja ya. Ya, boleh. Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan waktu sehingga kita dimudahkan untuk melakukan acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pertama-tama kita buka acara pada pagi hari ini dengan nafas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu doa. Mari kita doa di dalam hati untuk kelancaran acara ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada founder Bank Sampah Ma-ID, kepada Bang Agus, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Ratri, terima kasih ya Mbak sudah berkesempatan menyempatkan waktunya. Apalagi ibu-ibu pas libur-libur gini kan kesibukannya banyak ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Mbak Ratri yang sempatkan waktu ataupun pikiran, mudah-mudahan Allah SWT balas dengan kebaikan ya. Kemudian secara umum juga saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan ini, para ibu-ibu nasabah dan sekaligus juga masyarakat umum yang hadir, yang mungkin lagi pada mau OTW, mau bergabung nih. Tadi udah coba diingatkan kembali ya. Kemudian secara khusus juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman di tim Ma.id yang berkesempatan juga sudah menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin pertama saya coba mengulas kembali ya bahwa memang rutinitas kita setiap bulan ada program webinar ya. Karena sejauh ini sebagai informasi mungkin Mbak Ratri ya, bahwa Ma.id sekarang sudah menghimpun lebih kurang 4.900 emak-emak yang bergabung yang kita kelola untuk program pemilahan sampah dan sekaligus juga program menabung sampah dan juga gerakan milah sampah dan juga cinta lingkungan. Dan tentu pada kesempatan hari ini juga itu sebagai informasi. Yang kedua, kita juga lagi coba terus ya kepada seluruh ibu-ibu nasabah secara khusus bahwa program kita ini sebetulnya program yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dari para ibu-ibu, termasuk bagaimana keluarga, kemudian bagaimana juga mengelola mental kita dalam keluarga, karena secara khusus juga saya juga sudah berkeluarga ya, dan memang untuk masalah mental dalam berkeluarga ini perlu kita banyak sharing gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang sebenarnya sepele ya, standar umum yang mungkin nggak terlalu di keluarga ya nggak terlalu substansi ya, tetapi ternyata bagi orang yang sudah berkeluarga masalah itu jadi sesuatu yang mengganggu mental dan seterusnya. Bahkan konflik di rumah tangga dan seterusnya juga nggak mungkin kita bisa menghindari itu, tetapi justru kita bisa dengan kita sharing dengan Mbak Ratri ini kita bisa paham bagaimana cara manajemen itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada panitia yang bertugas dan terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah hadir. Mungkin bisa mengingatkan kembali kepada rekan-rekan di kelompoknya masing-masing untuk bisa hadir di program webinar ini, dan khusus kepada Mbak Ratri, terima kasih Mbak sudah menyempatkan hadir. Mohon untuk bisa menyempatkan waktu di
setengah sampai 1 jam ke depan untuk bisa bersamai para nasabah atau masyarakat umumnya. Demikian bisa saya sampaikan. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Solihin yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Kita langsung aja ya ke acara yaitu Boleh. motherhood and healthy mental healthy. Pemateri kita yaitu Bu Rati. Saya bacakan CV-nya terlebih dahulu, yaitu nama Ratri Kartikaning Tias, merupakan seorang psikolog. Riwayat pendidikannya program sarjana psikolog di Universitas Gadjah Mada tahun 2004 sampai 2008, magister profesi psikolog Universitas Gadjah Mada tahun 2008 sampai 2011. Aktif profesional yang pertama yaitu psikolog Clinics dan Founders Bills Happiness Clinic. Yang kedua yaitu dosen Universitas Mercubuana Jakarta, konsultan proyek kementerian, dan terakhir yaitu Accenture Unit Psikolog di Section PT World International Education. Kepada pemateri, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas undangannya untuk pagi hari ini. Saya bisa sharing, belajar sama-sama gitu ya. Tentunya bukan hanya Bapak dan Ibu mungkin belajar dari materi saya, tapi juga saya akan ikut belajar dengan sharingnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya kan dari pengalaman sehari-hari gitu ya, itu akan banyak sekali ilmu-ilmu yang justru langsung dari lapangan gitu. Sebelumnya saya tuh nggak terbiasa pakai Cimit, jadi saya nggak ngerti caranya mengganti virtual background. Mohon maaf ya, ini tak utek-utek kok ya nggak ketemu gitu. Saya biasanya pakai Zoom, mohon maaf. Oke, baik. Mungkin kita sifatnya ngobrol santai gitu ya, sambil juga sharing. Bentar. Ibu, boleh. Saya apresiasi sekali dengan ini Bank Sampah ya. Wah, ini luar biasa. Gerakan yang cinta bumi, gerakan sosial yang cinta bumi, dan sangat spesial menurut saya gitu ya, karena memang ini kepedulian yang luar biasa gitu untuk kita. Ada unsur sosialnya, kemudian ada unsur cinta alam gitu ya, luar biasa, karena memang kita kepedulian untuk merawat alam ini nggak bisa sendirian, kita mesti bikin satu komunitas dan gerakan gitu ya. Sebentar, saya masukkan materi sedikit. Oke. Ini mungkin diadakan dalam rangka kemarin Hari Ibu ya gitu. Jadi temanya lebih ke kesehatan mental ibu. Tapi saya senang sekali nih ada bapak-bapak yang juga berkenan untuk ikut, karena memang kita dalam pengasuhan kan nggak cuma ibu aja gitu ya. Oke, sharing materi saya sudah nampak ya? Ya, kesehatan mental ibu. Mungkin ini sedikit profil saya.
boleh di-follow di Instagramnya ada Bliss Happiness Clinic dan Instagram pribadi saya Rantri Kartika Ningtyas. Di situ saya akan berbagi, terutama di akun Bliss ya, itu saya berbagi tentang kesehatan mental. Saya adalah psikolog anak, remaja dan keluarga yang sekarang ini saya berpraktek di Jakarta di 3 klinik ya, selain Bliss yang saya dirikan, saya juga berpraktek di FEMA, Practice Clinic ini di Cibubur, dan juga klinik eksklusif Jakarta di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian saya juga sehari-hari mengajar sebagai dosen paruh waktu atau dosen tidak tetap gitu di Universitas Mercubuana, Jakarta. Oke, baik. Mungkin sekilas tentang saya. Judulnya peran ibu, kesehatan mental ibu gitu ya. Nah, apa sih peran-peran ibu dalam pengasuhan? Bentar. Apa sih peran-peran ibu dalam pengasuhan gitu? Misalnya yang pertama, ibu adalah figur aman buat anak gitu ya, figur aman yang memenuhi rasa cinta, rasa aman, terutama buat anak yang usianya di bawah 5 tahun, di bawah 1 tahun. Itu yang diperlukan adalah rasa aman terhadap dunia ini. Anak kan yang baru lahir dari kandungan itu dia butuh rasa aman. Nah, itu yang memberikan adalah ibu ya, figur aman yang mengayomi gitu ya. Terus bisa sosok inspirasi ketika anak sudah mulai besar, menginjak pada masa remaja gitu ya, sosok yang menginspirasi, terutama dengan gender yang sama. Ya, kalau ibu ya pada anak perempuan gitu. Nah, bukan berarti pada anak laki-laki tidak, tetapi role modelnya itu cenderung pada gender yang sama semakin anak besar gitu ya. Anak laki-laki itu role modelnya akan ada pada ayahnya gitu ketika dia sudah beranjak semakin besar, remaja misalnya gitu ya. Kemudian ini juga ketika masa remaja bisa menjadi partner diskusi, sebagai partner sharing juga, itu juga perannya ibu. Kemudian bagaimana sebagai pawang mengajarkan, melatihkan tentang value, tentang aturan, tentang norma gitu ya, batasan-batasannya apa. Gitu. Jadi pendidikan dan pengasuhan. Pengasuhan lebih pada ya tadi perasaan rasa aman, mengayomi, itu pengasuhan. Pendidikan mengajari gitu, mengajari anak tentang norma-norma, tentang kebiasaan hidup, tentang life skill gitu ya. Peran-peran ibu ada di sana. Kemudian ibu ini dalam keluarga juga banyak banget gitu ya perannya. Ini kalau digambar ibu yang multitasking sambil gendong anaknya sambil masak gitu kan. Kemudian ibu berbagi peran dengan ayah gitu ya dalam pengasuhan ya. Enggak hanya ibu sendirian, tapi ibu berbagi peran dengan ayah. Kemudian mungkin ibu juga dengan sesama ibu juga gitu ya. Jadi ada komunitas ya, komunitasnya sesama ibu gitu. Itu penting juga sih gitu. Peran-peran ibu dalam keluarga. Nah, ketika ibu berpartner dengan ayah gitu ya, ketika ibu berpartner dengan ayah dalam pengasuhan, berarti kan ada interaksi antara ibu dengan ayah juga gitu. Dimana ini akan menimbulkan dinamika tersendiri gitu. Jadi kan ibu tidak hanya ibu dengan anaknya saja, tapi ibu berpartner dengan ayah. Kemudian kan ketika berpartner dengan ayah menjadi ada co-parenting. Jadi ada dua butuh interaksi juga antara ibu dengan ayah. Jadi istilahnya gini, sebelum menjadi co-parenting berarti ibu dan ayah kan perlu menjadi couple yang solid dulu gitu. Ya. Ketika menjadi parents, co-parenting gitu ya. Ini butuh relasi suami istri dulu yang solid dulu gitu. Nah, sehingga di sini peran ibu itu akan luar biasa banyak gitu ya di dalam keluarga. Tidak hanya terkait dengan parentingnya gitu. Ini yang saya amati menjadi tantangan sebenarnya gitu. Ketika dalam keluarga itu sudah lahir anak gitu ya, biasanya relasi antara suami dengan istri ini menjadi
tidak menjadi prioritas gitu, cenderung tidak menjadi prioritas. Prioritasnya adalah mereka sebagai parents gitu. Prioritasnya adalah sebagai orang tua. Nah, padahal sebenarnya basicnya itu ya perlu sebagai couple gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Kemudian kalau kita bisa pilah-pilah gitu ya. Nah, monggo ini di sini kita terbuka terhadap diskusi. Saya melihat sebenarnya ada tiga situasi stres. Tadi kalau dengan peran ibu yang banyak gitu ya, di situ juga ada peran ayah. Itu kan kita menjadi stresor tersendiri gitu ya, Bapak dan Ibu gitu, menjadi stresor tersendiri. Nah, stresnya ini apa sih gitu. Nah, kita perlu mengenali stres yang kita hadapi gitu ya. Stres yang kita hadapi ini masuk kategori mana? Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa mengukur berat ringannya. Kemudian kenapa penting untuk diukur berat ringannya? Supaya kita juga tahu seperti apa kita menghadapinya gitu. Jangan-jangan, nah ini saya membagi jadi 3. Terus terang yang special stress ini saya kurang apa ya nama pasnya gitu ya, saya kasih namanya special stress gitu ya. Nah, yang pertama adalah daily stress. Daily stressnya ada stres sehari-hari lah, stres sehari-hari yang dialami hampir semua atau bisa dikatakan semua orang tua, semua ibu gitu ya, itu mengalami ini. Gitu. Daily stress. Nah, daily stress ini ya stres sehari-hari gitu. Stres itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya gitu. Bagian dari peran gitu, bagian dari kehidupan gitu. Nah, daily stress ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan mesti dilalui gitu ya. Nah, tetapi ketika kita mungkin daily stressnya terlalu banyak, lalu kita tidak tahu bagaimana cara mengelola stres itu sendiri, sehingga menjadi kondisi-kondisi yang tidak sehat gitu. Daily stress ini sebenarnya sesuatu yang stres yang pada umumnya terjadi, stres yang memang sebetulnya ya sehat-sehat aja gitu. Stres yang membuat kita ya berperan ya, sesuatu yang membuat kita berperan atau peran yang kemudian diikuti dengan stresnya. Kan kita nggak mungkin nggak punya stres dalam hidup, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya daily stress ya sesuatu yang lumrah gitulah ya, ibaratnya lumrah lah kita hadapi. Tapi kemudian ketika daily stressnya terlalu banyak, lalu kemudian kita tidak bisa menghandle-nya, gitu ya, kita nggak bisa menghandle stresnya, nah itu akan menjadi abnormal stress, mungkin stres yang tidak biasa, gitu. Atau misalnya gini, daily stress itu contohnya adalah stres pengasuhan. Ya, gimana caranya membujuk anak mau makan, gitu kan, itu kan daily stress ya. Mengatur waktu tidurnya juga seperti apa, kreativitas untuk ngajak main gitu kan, ngajak main apa lagi ya, ini tuh kan, itu kan juga stres tersendiri ya ibu-ibu ya gitu. Nah, tapi ketika misalnya nih stres pengasuhannya terjadi pada ibu dengan 5 anak yang usianya berdekatan, nah itu menjadi daily stressnya tidak menjadi daily stress yang biasa gitu ya. Kemudian kelelahan fisik itu sebenarnya juga umum gitu dirasakan oleh ibu-ibu. Tapi juga tadi balik lagi ketika ibu yang mungkin anaknya 2, anaknya 5 gitu kan berbeda nih kelelahan fisiknya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang anaknya 5 tadi itu daily stressnya tidak hanya stres yang biasa gitu ya, tapi ini memang kondisi khusus. Kemudian tantangan komunikasi dengan pasangan gitu ya, gimana caranya mengajak suami untuk lebih berpartisipasi dalam pengasuhan, itu kan juga tantangan ya setiap couple gitu. Itu saya rasa itu masuk dalam daily stress yang mesti dilalui, stres yang mesti dikerjakan dan menjadi PR gitu, menjadi PR untuk kita bisa menghandle ini gitu. Semua orang gitu ya, daily stress gitu. Kemudian special stress itu agak lebih meningkat, tapi tidak semua orang mengalami. Mungkin ada sebagian besar, ada sebagian kecil, tapi tidak semua mengalami. Misalnya mungkin terkait dengan konflik dengan mertua. Nah ini kan juga dinamika dalam rumah tangga ya, tapi tidak semua orang mengalami gitu. Atau sama-sama mengalami tetapi intensitasnya yang berbeda
Intensitasnya itu ada yang kalau diukur konflik saya dengan mertua tuh bobotnya 5, ada yang konfliknya dengan mertua itu bobotnya 9, itu kan berbeda gitu. Jadi saya rasa special stress ini adalah stres yang terjadi karena peran dalam keluarga, tetapi tidak semua mengalami. Dia kategorinya meningkat ya, dari daily stress itu kan stres yang biasa yang hari-hari. Nah, special stress ini stres yang lebih daripada daily gitu. Tidak semua orang mengalami atau intensitasnya yang berbeda-beda. Nah, contohnya juga, tantangan ibu yang bekerja itu, tantangan ibu yang bekerja. Kalau ibu rumah tangga, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada stres ya, stresnya banyak gitu. Mungkin di dalam daily stresnya, tapi ibu rumah tangga itu stres yang dihadapi lebih banyak daily stresnya. Nah, tapi kalau ibu bekerja, tantangan untuk ibu bekerja itu mungkin special stress karena tidak semua mengalami. Ya dia kan punya tantangan yang lebih ya gitu, karena dia mesti membalancekan antara dua situasi gitu, situasi di rumah dan situasi di pekerjaan gitu kan. Itu menjadi spesial satu tingkat lebih tinggi misalnya gitu ya, atau kategori yang berbeda lah gitu. Kemudian ketika apalagi mungkin ibu-ibu dan bapak punya yang kira-kira kategori special stress apa Bu Pak yang bisa ditambahkan di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini stres ngadepin anak aktif ini kayak mana ya, Bu ya? Aktif banget itu anaknya. Sampai dikurung aja. Digurung aja dia. Usil. Kuat nanti. Kalau stres terhadap anak saya rasa masuk di stres pengasuhan ya, daily gitu ya. Kan dinamika anak macam-macam gitu. Termasuk dalam stres pengasuhan. Tentunya kan pengasuhan anak dengan karakter masing-masing anak akan berbeda-beda ya, tapi itu kan masuk dalam daily stress. Semua orang mengalami gitu tantangan untuk gimana nih handle anak gitu. Ada anak yang model begini, ada anak yang model begitu gitu ya. Nah, itu dialami oleh semua ibu gitu ya. Cara menghandle stresnya bagaimana? Kita belum bicara bagaimana caranya, tapi kita mengenali stres saya ini masuk yang mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah stress major. Stress major stres yang lebih kompleks gitu ya, permasalahan yang lebih kompleks, dan ini butuh pendampingan, butuh penanganan gitu ya. Mungkin tidak hanya cukup dengan self healing misalnya gitu ya. Untuk menghandle ini itu nggak cukup untuk yang stress major. Jadi yang pertama adalah kita mengenali kondisi stres yang kita hadapi ini yang mana. Stres major terkait misalnya ada anggota keluarga yang sakit keras atau ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ini kan situasi-situasi yang tidak biasa gitu ya. Ibu yang mengalami grieving gitu, itu tentu mengalami kondisi stres yang berbeda gitu, bukan hanya daily stres terkait pengasuhan gitu ya. Terus kemudian ya ada rumah tangga yang terjadi KDRT di dalam rumah tangganya, ya, ini kan juga termasuk stress major. Atau di dalam rumah tangga terjadi pemutusan hubungan kerja, pasangan kena PHK, itu juga stress major, ya terjadi guncangan lah di dalam keluarga. Atau mungkin juga terjadi perceraian. Nah, ini kan stress major ibu-ibu ya. Stress major yang tidak dialami oleh semua keluarga, tetapi ada yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini butuh pendampingan, butuh penanganan khusus gitu ya. Artinya tidak cukup dengan mungkin kita tidak bisa menghandle diri sendiri ketika mengalami stress major gitu. Daily stress kita pada stress pengasuhan gitu ya. Mungkin sifatnya kita perlu belajar bagaimana parenting gitu ya, pengasuhan anak, kemudian mengenal tumbuh kembang anak gitu ya, karena yang kayaknya sesuatu yang pasti menjengkelkan gitu ya, menjengkelkan nih anak saya nih, jangan-jangan itu terkait dengan
pertumbuhan anaknya, memang anak usia segitu gitu. Nah, bisa jadi kita yang belum cukup mengenal bahwa perkembangan anak usia 4 tahun akan berbeda dengan perkembangan anak usia 5 tahun. Dia secara, bukan hanya secara fisik ya, tapi juga secara emosi. Emosi itu juga perkembangan loh. Ada perkembangan yang terjadi. Nah, kita kan sejauh apa nih kita sudah belajar tentang perkembangan emosi anak, tentang kemampuan kognitif atau berpikir anak. Bisa jadi ketika anak sedang mengembangkan kreativitasnya itu jadi tingkahnya banyak, buat kita juga menjengkelkan gitu misalnya ya. Ada aja idenya, ada aja tingkahnya. Nah, jangan-jangan sebenarnya dia ini sedang dalam fase untuk berkembang kreativitasnya. Nah, monggo ibu-ibu dan bapak bisa cek juga. Jadi kita perlu, bukan hanya anak yang perlu belajar, tapi kita juga perlu belajar tentang tahap-tahap itu. Sehingga kita akan tahu, oh anak saya itu sedang mengalami ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini yang juga penting, biasanya kita tuh sebagai orang tua akan terlewat selalu nomor satu tuh anak gitu ya. Nggak salah sih Bapak Ibu, itu sesuatu yang naluriah wajar gitu ya, tapi saya selalu menganalogikan seperti kondisi darurat di pesawat ya. Kalau kita naik pesawat itu kan ada arahan bagaimana ketika situasi darurat terjadi. Misalnya ketika oksigen itu berkurang secara tiba-tiba gitu ya di kabin itu. Kemudian aturannya adalah orang tua itu harus memakai masker dulu sebelum menolong anaknya. Ya. Kalau nggak ada petunjuk itu, kalau tidak ada petunjuk itu kira-kira apa? Kita pasti pakaikan secara otomatis kita sebagai orang tua pakaiin anak dulu ya. Ya. Kalau tidak ada petunjuk protokolnya. Nah, mari kita refleksi nih Bapak Ibu. Kalau tidak ada petunjuk protokolnya, apa kira-kira respon spontan kita? Kita pakaiin anak kita dulu kan ya. Gitu. Tapi ternyata secara protokoler petunjuk keselamatan itu orang tua harus memakai masker oksigen lebih dulu baru menolong anaknya. Saya tidak mau membahas secara detail kenapa begitu ya, bukan kapasitas saya, tetapi saya pikir pasti ada pertimbangan terkait dengan keselamatan yang fundamental gitu. Mengapa orang tua perlu memakai masker lebih dulu baru menolong anaknya. Nah, analogi ini sebenarnya perlu banget ya kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seringkali itu kita mendahulukan anak, tetapi kita sebagai orang tua ini lupa untuk mengisi diri kita gitu. Kita kelelahan, misalnya contohnya ya, yang paling sering mungkin ibu-ibu juga merasakan, kita tuh kalau makan seringnya anak duluan yang diduluin makan, anak kenyang dulu gitu. Anak kenyang dulu, atau paling sering nih kalau kita pergi makan di luar ya, misalnya ke restoran gitu. Seringnya kan kita pilihin anak makan dulu gitu ya, makan. Terus ibu pesen apa? Ibunya nggak pesen, nanti biasanya anaknya nggak habis makannya gitu ya. Dan siapa yang biasanya gitu ibu-ibu? Ibunya nggak pesen, nanti ibu ngabisin aja makanan anaknya, kan gitu ya ibu-ibu ya. Terus bener ya. Nah, kondisi-kondisi ini ibu-ibu bapak juga kita tuh menjadi seringkali kelewatan memperhatikan diri kita secara pribadi gitu ya. Dan itu yang memicu sebenarnya kelelahan dalam kita pengasuhan anak. Bukan hanya anaknya yang aktif, bukan hanya anaknya yang banyak tingkah, tapi jangan-jangan energi kita yang juga memang tidak full. Gitu. Jadi kalau ibaratnya kayak di handphone gitu ya, kita tuh baterainya nggak full, padahal sebenarnya kita tuh juga cek kondisi diri kita, mental health kita, kondisi kesehatan fisik dan energi dari diri kita sebagai orang tua. Kita fokusnya selalu
anak gitu. Tapi kita sebenarnya perlu beres dulu nih sebagai orang tua gitu. Ya. Itu yang saya rasa menjadi sangat penting gitu ya untuk kita perhatikan diri sendiri. Kapan nih terakhir saya punya me time? Kadang-kadang mungkin kita sebagai ibu, sebagai orang tua merasa bersalah kalau pergi sendiri misalnya gitu ya. Atau merasa nggak penting gitu untuk saya milih makanan favorit saya gitu. Yang penting anaknya dulu. Padahal hal-hal seperti itu tuh sederhana tetapi memenuhi apa ya? Buat kita kenyang, bukan hanya kenyang fisik tapi kenyang psikologis itu juga perlu. Gitu. Nah, sehingga kita juga dengan kita bisa utuh sebagai pribadi, kita juga otomatis akan menjalin relasi, bagaimana relasi yang sehat dengan pasangan, bagaimana menjalin relasi yang sehat dengan keluarga besar, atau kemudian kita bisa mengakses atau menumbuhkan support sistem yang ada di lingkungan kita, sehingga kita sebagai ibu ini nggak sendirian dalam pengasuhan. Nah, kita sendiri juga bisa menjadi full karena kita mengaktifkan dan menghidupkan si support system ini. Gitu. Sesederhana sebenarnya kadang-kadang ibu tuh mau mandi aja sih susah ya. Anaknya udah gedor-gedor pintu, ibu gitu ya. Mau mandi yang enak gitu aja tuh susah gitu. Nah, padahal ini sebenarnya sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan mental ibu. Meluangkan waktu untuk diri sendiri meskipun sebentar, tapi kita punya me time gitu ya, itu penting sekali. Ya, saya rasa ini bagian memakai masker oksigen di pesawat ini bisa menjadi refleksi bersama. Kita perlu pikirkan, saya udah pakai masker oksigen dulu belum sih? Atau saya sibuk dengan anak saya kelelahan nggak pakai masker oksigen? Ya, masing-masing kita bisa merefleksi. Masing-masing kita bisa merefleksi tentang ini. Apa di bagian apa nih saya yang masih rasanya masih lapar gitu. Bagian apa yang saya belum penuhi untuk diri saya sendiri karena saya sibuk dengan fokusnya ke anak-anak gitu. Ya. Kita perlu memakai masker oksigen lebih dulu baru menolong anak kita. Kemudian yang kita mulai bahas aspek kesehatan mental itu seperti apa sih gitu ya. Sehat adalah sehat di semua aspek dari diri manusia gitu ya. Diri yang sehat adalah tubuhnya secara biologis, mentalnya secara psikologis, memiliki relasi sosial dan juga ada sisi spiritual. Ya, fisik seberapa kita sudah makan sehat gitu ya. Seberapa rutin kita olahraga, jangan-jangan kita tidak meluangkan waktu untuk olahraga untuk diri sendiri. Ini penting ya. Ini adalah salah satu masker oksigen kita, ibu dan bapak. Ya, kita perlu bugar tubuhnya. Seringkali kita merasa saya nggak sempat olahraga, terlalu repot dengan anak. Benarkah? Gitu ya. Tidak sempat atau tidak menyempatkan diri. Gitu. Jangan-jangan kita tidak menyempatkan diri karena juga kita pikirannya olahraga tuh meski yang harus begini, waktunya panjang dan lain sebagainya. Nggak selalu. Kita bisa sempatkan diri untuk olahraga 15 menit, 30 menit, tapi tiap hari. Gitu. Saya yakin sebenarnya pasti ada, pasti bisa, dan pasti sempat. Hanya kita yang berpikir bahwa olahraga itu mesti begini, harusnya jam segini, ini dan itu, yang membuat akhirnya kita merasa bahwa nggak ada waktunya, nggak sempat. Gitu. Padahal kalau kita mau memaksa, pasti ada dan pasti bisa. Ini kita refleksi sama diri sendiri ya. Saya juga begitu kok, ibu-ibu dan bapak. Saya ngerti harus bagaimana, tapi nggak selalu istiqomah ngelakoni. Nggak selalu istiqomah untuk menjalani. Nggak apa-apa, at least kita tahu bahwa oke, saya harus melakukan apa. Saya mesti meluangkan waktu, mencari olahraga yang possible untuk dilakukan, dan istirahat yang cukup. Ya, ini adalah kebutuhan fisik. Makan, olahraga, tidur. Kalau ini kurang, ya maka otomatis tuh energinya akan apa? Kekurangan energi yang banyak, ya. Ibu yang tidak cukup tidur akan emosinya lebih mudah terpancing. Nah,
kalau gitu ya, ibu-ibu sekalian dan bapak, kalau 3 kondisi yang terkait dengan dengan kondisi fisik ini kita kesulitan memenuhi gitu ya, ini sebenarnya alarm bahwa kita butuh bantuan support system yang ini. Kalau sampai ibu itu terlalu lelah dalam pengasuhan sehingga istirahatnya kurang, gitu ya, itu alarm sebenarnya. Ini kondisinya nggak sehat dan ibu butuh pertolongan. Gitu. Jadi jangan dipaksakan terus menerus gitu. Ibu tidak bisa menghandle semuanya sendiri. Ketika memang kondisi fisik ya ini ya butuh kondisi fisik, namanya kurang tidur itu akan juga sangat mengganggu ke kesehatan fisik dan akan sangat mengganggu ke emosi juga. Gitu. Nah, kalau ibu ternyata kesulitan terkait dengan waktu istirahat, ini berarti butuh situasi yang butuh pertolongan gitu. Kemudian sehat secara psikologis. Sehat secara psikologis itu kita bisa mengenal diri, apa kelebihan dan kekurangan diri, apakah sensitivitas, kenapa ya kok saya mudah tersinggung misalnya gitu ya, kenapa kok saya mudah tersinggung gitu. Itu kita perlu mengenal diri ini bagaimana. Kemudian adanya pengembangan diri, sejauh apa nih kita bertumbuh, berkembang secara pribadi, nggak stuck di situ aja, ya. Kemudian belajar tahu dan mau gitu ya, belajar bagaimana mengelola emosi, stres dan melakukan coping problem. Sehat secara sosial artinya kita punya support system, you are not alone. Tadi kalau misalnya misalnya kita sendiri secara kebutuhan fisik aja kewalahan, berarti itu tanda kita butuh bantuan. Nah, butuh bantuan ini support system adalah kita punya punya sumber bantuan gitu. Itu penting loh. Sebelum kita punya masalah, kita juga harus punya dulu sumber bantuannya ini, support systemnya gitu, yang mendukung, yang memberi kita cinta, memberi kita energi, sharing dan lain sebagainya. Itu kita penting untuk punya support system. Mungkin geng emak-emak gitu ya, geng emak-emak yang saling menguatkan ya, seperti ini komunitas bank sampah ini yang juga bisa menjadi support system. Tapi ini kan support system yang sifatnya agak luas gitu. Kita juga perlu punya support system yang lebih kecil gitu ya. Akan sangat istimewa kalau kita punya support system yang luas, tetapi support system yang lebih kecil itu juga jauh lebih penting. Nah, kayak misalnya gini, dengan ikut komunitas bank sampah ini kan jadi bisa sharing, bisa belajar sama-sama gitu ya. Tapi yang tadi membantu untuk waktu cukup istirahat kan nggak bisa dengan komunitas bank sampah gitu ya, tapi dengan support system yang lebih kecil, keluarga, orang terdekat dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian mampu menjalin relasi baik dengan orang lain. Nah, ini adalah sehat secara sosial. Sehat secara spiritual, punya keimanan. Ini tidak selalu berkaitan dengan religiusitas, tetapi kalau ada religiusitas yang terkait dengan agama akan lebih mudah kita masuknya gitu ya. Misalnya saya pikir yang spiritual ini adalah terkait dengan keimanan terhadap sumber atau apapun yang lebih besar daripada diri kita. Orang-orang yang beragama akan bisa mungkin mengatakan ini Tuhan, Allah atau apapun gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah spiritualnya adalah keimanan kita terhadap sesuatu yang lebih besar yang membuat kita bisa bersyukur, ikhlas kayak gitu ya. Kemudian dari konsep-konsep ini secara perilaku diimplementasikan dalam ibadah gitu ya. Ibadah kemudian kepatuhan terhadap atau
kerajinan terhadap ibadah itu tadi. Nah, ini sehat secara spiritual. Jadi aspek-aspek sehat tadi kan perlu sehat itu perlu di semua aspek gitu ya. Nah, di bagian mana nih yang perlu kita lebih perhatikan? Di aspek fisik kah gitu? Akan ini. Yang basic adalah fisiknya. Kita butuh sehat fisik dulu. Kemudian sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Nah, tapi rasanya kita akan kewalahan kalau fisiknya aja nggak sehat. Gitu. Kita akan susah untuk melakukan spiritual kalau fisiknya aja kita nggak sehat. Gitu. Apalagi sampai spiritual ya, psikologisnya aja sulit gitu. Dengan badan yang atau tubuh yang juga tidak cukup sehat. Jadi, bagaimana kita mengelola kesehatan mental sebenarnya ya dari badannya dulu yang kita perlu sehatkan ya. Oke, kemudian selain sehat di semua aspek, itu orang yang sehat itu mampu memberikan respon sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Gitu. Ya, misalnya kondisi sehat mental itu respon ada emosi, pikiran, dan perilaku. Jadi responnya itu sama situasinya. Gitu. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 itu terjadi di awal-awal, responnya apa? Cemas, takut, stres gitu ya. Nah, orang-orang yang merasa cemas, merasa takut, dan merasa stres pada awal pandemi COVID-19 itu adalah respon yang sehat. Jadi pahami ya. Jadi cemas, takut, stres itu adalah respon yang sehat karena situasinya memang demikian gitu. Stimulusnya, situasi yang dihadapi itu memang bikin stres ya karena kita nggak ngerti sampai kapan gitu ya ini sesuatu yang menekan gitu, yang kita menjadi tertekan, harus di dalam rumah, nggak bisa beraktivitas, itu kan memang kondisi yang stressful. Maka kalau kita merasa stres ya wajar, dan itu adalah respon yang sehat. Gitu. Jadi jangan takut untuk merasa stres, jangan takut untuk merasa cemas, jangan takut untuk merasa takut. Dengan kita sebenarnya membuka diri untuk bisa merasakan apapun, itu adalah berarti secara mental kita udah open mind. Kita bisa menerima ketakutan kita bisa menerima cemas kita, gitu. Kita bisa menerima stres kita, kalau memang situasinya membutuhkan itu, gitu ya. Justru itu adalah respon yang sehat ketika kondisi yang sehat ketika responnya sama dengan stimulusnya, ya. Kemudian ketika misalnya patah hati, grieving, kedukaan, kehilangan, lalu kita merasa sedih, ada perasaan hampa, itu justru adalah respon yang sehat, ya. Kehilangan gitu ya, kata patah hati, kita grieving, kita berduka. Jadi ketika orang itu berduka lalu dia nangis, dia sedih, itu ya sesuatu yang wajar. Seringkali itu kita tidak menerima, dan kita tidak menerima emosi tertentu dan memaksakan untuk emosi yang lain gitu. Nggak boleh sedih, harus kuat gitu ya. Kuat itu kayak apa? Nah, kalau memang kehilangan, berduka, nangis, sedih, ya itu adalah respon kuat yang secara sehat. Justru kalau kita tidak menerima kesedihan kita, gitu ya, kita tidak menerima kesedihan kita padahal kita berduka, justru ini menjadi tidak sehat dan akan terakumulasi menjadi permasalahan kondisi psikologis yang lebih kompleks. Ini yang perlu kita pahami dulu tentang kesehatan mental. Seringkali kita menolak, memendam, mengalihkan gitu ya, respon-respon yang padahal sebenarnya itu sesuai dengan situasinya. Kita hanya mau bahagia, kita hanya mau senang, kita hanya mau bangga, antusias, tapi kita nggak mau menerima rasa sedih, takut ya, padahal itu kan bagian dari dinamika hidup gitu. Ya, jadi orang yang sehat mampu memberikan respon sesuai dengan situasi yang dihadapi. Beberapa waktu yang lalu saya punya klien yang dia permasalahan rumah tangga gitu ya, memang ada konflik stres major
suaminya terlilit hutang, kemudian konflik meningkat ya, dikejar-kejar oleh debt collector, konflik meningkat. Ya, ini stress major ya, situasi yang tidak biasa dan serius gitu. Kemudian pada waktu itu akhirnya si suaminya ini menghilang beberapa hari. Pada waktu dia konsultasi ke saya baru 2 hari. 24 jam lewat lah, 24 jam lewat gitu. Waktu dia konsultasi ke saya itu 24 jam lewat. Lalu dia bilang begini, tapi saya hebat Bu, saya hebat, saya kuat, saya nggak nangis. Saya nggak nangis, saya hebat, ngapain saya nangis? Buat laki-laki seperti itu. Buat saya justru ini tanda hati-hati, dia tidak sedang dalam kondisi mental yang sehat. Suaminya pergi menghilang, nggak tahu kemana kok nggak nangis. Itu bukan tanda bahwa dia kuat. Ya, justru ketika dia tidak menangis, misalnya ya, orang tua meninggal tapi dia nggak nangis, itu justru sesuatu yang wajib diwaspadai. Karena ada beban emosi yang justru tidak terekspresikan sebagaimana mestinya. Dia bilang, saya kuat. Sejak kemarin dia pergi dan entah kemana, saya nggak nangis. Dia bilang gitu. Tapi justru ini bukan respon yang sehat. Gitu ya. Jadi kita mesti apa ya, kalau orang Jawa bilang jember mana, apa sih, lebih ke menerima gitu, menerima apapun bagian dari diri kita, semua respon yang sebenarnya itu justru membuat kita semakin sehat dan kuat lah secara mental. Soalnya nih, kalau ini mungkin kalau kita flashback di masa kuliah, kesiangan bangun, kuliah pagi-pagi, lupa nggak ngerjain tugas. Kira responnya apa? Stres ya, panik ya, gitu. Soalnya. Tapi kan respon ini ya wajar, gitu, terjadi pada situasi itu. Kemudian kalau kita merasa marah, ada ketegangan yang kita rasakan, kira-kira situasinya apa? Akan menjadi sehat ketika situasinya apa? Ibu Ratri, maaf ya, ini kayaknya Google Meet-nya bentar lagi bakal mati. Jadi nanti misalnya ibu-ibu otomatis keluar, bisa gabung ulang lagi kembali ya. Dengan link yang sama ya, Mbak? Iya, benar. Dengan link yang sama. Jadi nanti misalnya tiba-tiba keluar sendiri, nanti ibu-ibu bisa login lagi ke link yang sama. Oke, sip. Terima kasih, Ibu. Jadi gitu ya, sampai yang di konsep yang kedua tentang sehat mental. Ya. Kemudian konsep yang ketiga, sehat itu bukan nggak pernah sakit. Tadi kalau misalnya kita merasakan stres, kita merasa cemas, merasa takut. Nah, kunci berikutnya, ya, cara berikutnya adalah cemasnya nggak boleh lama-lama, takutnya nggak boleh lama-lama. Ya, sehat itu bukan nggak pernah sakit, tapi kalau sakit mudah sembuh. Artinya, ketika kita merasa cemas, kita merasa takut, ya nggak boleh lama-lama ada di situ. Itu situasi kan berganti. Ini kalau ilustrasinya seperti apa sih, mainan yang pakai pegas itu kan. Nah, dia goyang ke kanan, goyang ke kiri, tapi daya lenting dia untuk kembali ke tengah itu mesti cepat. Nah, tapi kalau misalnya dia kok digeser ke sana terus susah ya, balik ke tengahnya lama, berarti kan pernya rusak ya, perlu diservis ya, jangan-jangan pernya berkarat nih, sama kayak kita gitu juga. Kalau kemarin ketika menghadapi pandemi COVID, orang yang komorbid itu kan akan relatif punya resiko lebih besar, tapi dia yang dengan imunitas yang baik menghadapi COVID kan akan mudah sembuh. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi mental kita jangan takut untuk bertemu konflik, kita jangan takut untuk ketemu stres gitu ya. Tapi yang kita latih adalah mental kita, otot mental kalau saya bilangnya, otot mental kita tuh perlu dilatih sehingga ketika kita menghadapi stres, kita menghadapi konflik, itu akan apa mudah terlatih gitu. Ya. Ketika ini kita punya resilience, daya lenting. Jadi kondisi resilience ya, itu adalah yang pertama kita tahu dan sadar apa yang sedang kita alami, gitu. Tahu dulu, gitu. Seringkali itu kita kita lompat pada aku harus gimana, gitu.
Tapi kita tidak cukup menyadari aku itu sedang kenapa, jadi kita menyadari dulu sebelum, jadi kita maunya buru-buru beraksi gitu loh. Tapi kita tidak cukup menyadari di sini, kondisi saat ini dan di sini. Kita tahu dan sadar apa yang dialami. Bisa mengelola, tidak larut dalam masalah, dan baru berikutnya mencari bantuan. Ya, misalnya. Ini misalnya ketika banyak tugas dikejar deadline, bukan tidak bisa stres, tapi cepat sadar mengalami stres, oke. Ya, gini biasanya tuh ketika misal contoh yang mungkin sehari-hari kalau perempuan tuh mens ya, kemudian mengalami PMS itu loh, lalu uring-uringan. Nah, kita cukup sadar nggak bahwa kenapa uring-uringannya ini, oh saya lagi PMS gitu loh. Sehingga bukan karena si A itu menjengkelkan, bukan karena si B itu berulah, saya yang lagi nggak full energinya gitu. Nah kan kita seringnya tuh menyalahkan itu sih begini, ini jadi eksternal terus gitu. Tapi kita tuh tidak cukup menyadari saya sedang kenapa, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami gitu. Oke ya. Kemudian prinsip sehat yang keempat adalah orang yang sehat itu bisa merasakan semua emosinya. Ya, dia bisa marah, ketika memang menemui situasi yang membuat marah. Ya, jadi marah itu adalah sesuatu yang sehat juga loh kalau kita memang ketemu situasi yang mestinya bikin kita marah. Nah, ada ya orang yang justru nggak bisa marah, gitu. Itu juga sebenarnya bukan kondisi yang sehat. Namanya roda, dia kan berfungsi kalau berputar ya. Kalau dia berhenti di satu titik misalnya, berhenti di satu titik yang bahagia ini, bahagia terus sehingga dia mandek di sini, otomatis rodanya kan nggak berjalan. Kalau roda nggak berjalan, mandek, berarti dia tidak berfungsi. Maka semua emosi itu sehat, tetapi mesti apa? Tepat dan sesuai situasi yang ditemui, waktunya, dan ekspresinya. Gitu. Misalnya ekspresi marah yang sehat, ekspresi marah yang tepat itu seperti apa? Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Sekarang gimana caranya marah yang tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain? Boleh kan mengatakan saya nggak suka, ya dengan ada perubahan intonasi suara, saya nggak suka diperlakukan seperti ini, kamu tidak bertanggung jawab gitu ya, saya merasa kecewa dengan ini, itu kan kita sudah mengatakan kemarahan kita, gitu. Tapi kita tidak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain. Oke, itu tadi tentang konsep sehat, terutama sehat mental ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya ini mungkin kondisi-kondisi yang saya temui pada umumnya tuh kurang pas gitu loh menghadapi tentang kesehatan mental. Nah, berikutnya warning nih ya. Berpikir positif atau selalu berpikir positif itu justru kondisi yang perlu diwaspadai. Bukan kondisi yang sehat ketika kita selalu berpikir positif. Jadi bukan berpikir positif tapi selalu berpikir positif. Atau kita memaksa diri kita untuk berpikir positif terus-menerus. Kenapa? Nggak sehat. Berpikir positif seringkali membuat kita menjadi kurang genuine. Ya tadi, kita hanya mau menerima emosi yang senang, emosi bangga, tapi kita tidak mau ketemu marah, tidak mau ketemu sedih. Otomatis itu dirasakannya di mana? Dipendam, diabaikan, padahal sebenarnya itu kan bagian dari diri kita ya. Sehingga kita tidak menjadi genuine. Hanya mau menerima hal-hal positif tanpa mau melihat lebih luas. Ada apa? Sehingga kita juga tidak bisa menyadari secara lebih nyata. Kita hanya mau menerima yang ini. Yang lainnya nggak mau. Kita menolak pikiran negatif, padahal jangan-jangan pikiran negatif itu kan bagian dari diri kita. Jadi, bukan tidak boleh berpikiran positif, tetapi selalu berpikiran positif dan
kayak mendewakan apa-apa harus positif gitu. Itu nggak selalu baik, karena kita jadi meniadakan hal-hal yang lain yang sebenarnya itu bagian dari kita, bagian dari hidup juga. Tidak disarankan untuk berpikir positif all the time. Sebagaimana cuaca, ada cerah, ada mendung, hujan, dan seterusnya. Kan kita nggak, coba ya sekarang Bapak dan Ibu, mendung, hujan, itu berguna nggak buat kehidupan kita? Berguna kan? Gitu. Kalau misalnya kita paksakan nih, cuaca harus cerah terus gitu, terus lalu kita pakai pawang hujan tuh dipaksa kerja gitu ya misalnya, atau bahkan kita dengan teknologi, mengembangkan teknologi supaya nggak bisa hujan, nggak pernah mendung, cerah terus. Kira-kira gimana? Ya, mendung bisa jadi membuat kita juga perlu istirahat gitu, ya. Perlu kita istirahat juga. Kadang kan kondisi sakit tuh membuat kita istirahat ya, gitu. Bukan berarti kita sakit itu tidak berguna loh. Oh mungkin untuk ngerem nih gitu ya. Jadi ada kalanya kok kita tuh juga butuh mendung, kita butuh hujan juga gitu. Cuaca di dalam hati kita tuh tidak bisa diatur cerah sepanjang waktu gitu ya. Nah dengan kita berdamai, dengan kita mau menerima, berdamai adalah cara paling dasar adalah menerima ya. Pikiran negatif bukan ditolak dan diredam ke bawah sadar, tetapi dihadapi, mestinya itu dihadapi, disadari, dan bisa diselesaikan. Tapi kalau kita nggak mau ketemu hal yang negatif, kita pendam, itu nggak selesai. Gitu. Oke, contoh nih ya, coping dan self-talk banyak dilakukan saat berusaha untuk berpikir positif. Nah ini coping yang tidak pas gitu ya dalam menghadapi masalah. Misalnya coping yang mengabaikan, self-talk-nya apa? Udahlah nggak usah sedih, masa gitu aja mewek. Ayo semangat. Ya, kita sering kali memaksa diri kita tuh untuk semangat dan nggak boleh sedih. Padahal sebenarnya kita sedang mengabaikan kesedihan kita. Kenapa sih nggak dirasakan aja sedihnya? Diizinkan saja sedihnya itu untuk dirasakan. Biarkan dia mampir sebentar kok. Gitu. Kenapa dia nggak boleh mampir? Gitu. Ya. Kemudian kita tuh memendam. Aku ini kan orangnya sabar, nggak usah marah lah. Sabar kan aku ini. Atau nggak usah marah lah. Orang yang soleh itu, gitu. Ada dikaitkan dengan pemahaman atau ajaran agama. Saya tidak mengatakan ajaran agamanya salah. Kitanya yang salah memaknai ajaran itu. Gitu. Ya, kemudian mengalihkan. Ngapain sih sedih, nggak usah sedih-sedih lah gitu. Mendingan happy aja gitu sama teman-teman, olahraga bareng. Kita mengalihkan. Bukan berarti nggak boleh olahraga yes, tapi bukan dalam rangka melupakan kesedihannya. Ketika kita sedih, lalu kita olahraga boleh, tetapi bukan untuk mengabaikan kesedihannya ya, tapi adalah untuk charge energinya tadi loh. Nah, sedihnya tetap dihadapi. Tapi ketika kita energinya lebih baik, energinya lebih full, kita menghadapi sedih dengan cara yang berbeda. Gitu, dengan cara yang lebih sehat. Dengan pandangan yang lebih open mind. Gitu, menghadapi kesedihannya. Bukan sedihnya dialihkan ke dalam olahraga, atau sedihnya dialihkan ke aktivitas hobi. Itu bukan. Tapi hobi ini kita lakukan untuk full charge energinya tadi, sehingga ketika kita menghadapi kesedihan ini, kita dengan kondisi yang full charge. Nah, jadi coping yang sehat itu yang pertama adalah kita kenali dulu perasaan saya apa, pikiran saya apa, kemudian kita mengenali itu, kita kasih bobot 1 sampai 10, 1 sangat ringan, 10 sangat berat. Sedih saya berapa? Kemudian izinkannya
Oh ya, izinkan aja perasaannya. Biarkan aja dia mampir. Namanya mampir, ya kan? Mampir kan nggak lama. Bukan diizinkan untuk stay, diizinkan untuk mampir. Lalu diakui, oh iya, saya sedih, saya marah, saya nggak suka. Anda perlakukan demikian. Saya nggak suka dengan perlakuan Anda. Gitu. Akui. Bukan ketika kita sabar, bukan berarti kita nggak boleh marah loh. Gitu ya. Marah itu adalah bagian, marah itu termasuk emosi dasar dari manusia. Ada 6 emosi dasar, marah, sedih, takut, jijik, saya lupa 2 lagi, tapi ada 6 emosi dasar. Gitu. Jadi setelah kita mengenali, kita izinkan, lalu kita mengakui, lalu kita rasakan. Oke, saya rasa marah. Rasakan ini biasanya identik dengan sensasi tubuh. Ketika kita merasakan, oke, marah, saya lagi marah nih, kita rasakan seperti apa. Biasanya ya, yang paling mudah itu ada sensasi di tubuh, entah mungkin dada yang terasa sesak, punggung dan leher yang terasa tegang, atau kok rasanya di kepala ada yang nyut-nyutan gitu ya. Ketika kita rasakan tuh biasanya ada sensasi tubuh, nggak apa-apa. Nah, ini kan bagian dari connected ya, body, mind, and soul gitu. Gitu. Jadi ketika ini adalah proses coping yang sehat. Gitu. Gimana Bu rasanya kalau misalnya ada sensasi tubuh yang nggak enak? Ya kita sadari saja, oke, ini adalah part of sedih kita misalnya. Pegang aja dada yang sesak itu tadi, pegang. Kemudian yang kepala yang nyut-nyutan itu boleh dipegang. Disadari bahwa ada rasa itu dan diizinkan. Jadi kita mengizinkan dihadirkan. Biasanya nggak lama kok. Karena kita udah mengizinkan. Oke, kemudian terkait dengan parenting, perlu untuk belajar tentang mindful parenting. Cara pengasuhan yang menunjukkan kehadiran orang tua secara utuh, baik kehadiran fisik dan mental tanpa judgment, tanpa menghakimi. Sehingga dapat memberikan penilaian, tidak menghakimi dan memberikan penilaian sehingga anak merasa diterima seutuhnya. Mindfulness is attention in the here and now. Gitu. Jadi kita terhadap anak kita tuh yang apa yang kita hadapi pada dia saat itu tidak terlalu dalam cemas kita yang terkait masa lalu atau terkait kekhawatiran kita terkait masa depan. Nanti kalau gini kita nggak lihat yang di depan kita anak kita ini apa, sedang ngapain dia, tapi kita bicara kekhawatiran tentang masa depan. Jadi kan otomatis kita jadi terlalu dalam kekhawatiran itu. Padahal kekhawatiran itu tidak here and now. Yang here and now apa yang sedang ada di depan kita ini. Oke, saya rasa itu materi dari saya. Monggo silahkan mungkin berikutnya kita bisa sharing atau diskusi sedikit. Nah, terima kasih kepada Bu Katri yang sudah menyampaikan materinya ya. Mungkin itu bisa menambah wawasan kita tentang kesehatan mental bagi kita ya. Bagi teman-teman dan ibu-ibu yang ingin bertanya atau diskusi ringan dengan Bu Ratri, bisa nih open mic atau enggak melalui chat. Nanti saya akan bacakan. Tadi itu sebenarnya ada chat dari Pak Agus ya, di Google Meet sebelumnya itu. Beliau menanyakan, di Lampung angka perceraian terbilang tinggi per tahun, mayoritas penyebabnya adalah ekonomi. Kondisi ekonomi terkadang jadi faktor utama penyebab konflik untuk kondisi keluarga yang masih dalam masa perjuangan dan masa merintis usaha dan karir. Bagaimana sebaiknya pasangan manage konflik ini? Mungkin Bu Ratri bisa menjawabnya sembari menunggu penanya berikutnya. Oke. Ya, yang pertama memang kita perlu mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kita. Setiap pasangan punya gaya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemampuan mau mendengarkan gitu ya, kemampuan mendengarkan ini penting banget yang perlu kita latih sebenarnya. Ketika kita bicara komunikasi, kita tuh seringkali berpikirnya adalah bicara.
bicara gitu. Gimana caranya bicara sama dia gitu. Tapi kita tidak cukup punya skill yang luas dalam mendengarkan gitu. Jadi saya rasa PR ya untuk setiap pasangan adalah komunikasi ya. Gimana caranya komunikasi dengan suami saya, gimana cara komunikasi dengan istri saya. Itu setiap pasangan kan beda-beda ya kayaknya. Nah, cuman mungkin itu yang bisa ini kan, komunikasi itu tidak hanya terkait dengan bicara, tapi mendengarkan. Gitu. Nah, mendengarkan ini jarang sekali kita latih. Kita biasanya mendengarkan itu adalah sibuk untuk listen to answer. Jadi mendengarkan untuk menjawab. Kalau dia ngomong gini, aku jawabnya apa ya? Gitu. Kalau dia ini, jadi kita sibuk sama diri kita sendiri. Kita tidak cukup mendengarkan apa yang dia sampaikan. Karena kita sibuk dengan aku jawab apa nanti. Kalau dia ngomong gini, oh aku jawabnya gini. Oh itu kan, jadi kita tuh sibuk dengan pikiran kita. Kita tidak mendengarkan sepenuhnya apa sih yang dia rasakan. Apa sih yang, oh kalau dia mengatakan ini oke. Dari nada suaranya terdengarnya seperti apa? Adakah perubahan dari nada suaranya? Kata-kata apa yang dia gunakan gitu ya. Jadi kemampuan mendengarkan itu penting banget. Setiap pasangan saya rasa ya. Tadi balik lagi untuk menghadapi daily stress tadi ya, komunikasi itu tidak boleh tidak gitu ya. Tidak boleh tidak, wajib gitu untuk dipelajari. Dan perlu ketelatenan, perlu keterampilan. Tapi kalau memang masalahnya terkait dengan ekonomi, terus terang ini penyelesaiannya bukan masalah psikologis gitu. Seseorang yang depresi karena masalah ekonomi, diberikan psikoterapi seperti apapun ya nggak akan bisa menyembuhkan depresinya kalau memang problemnya ekonomi. Gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya di satu wilayah perceraian itu tinggi karena memang faktor ekonomi, maka bukan pendekatan psikologis, tapi kebijakan terkait ekonomi yang mesti diperhatikan. Karena psikoterapi, pendekatan psikologis tidak akan berjalan, tidak akan juga bisa berdampak positif ketika memang problemnya ekonomi. Bagaimana Pak Agus? Udah cukup jelas ya penjelasan dari Bu Ratri. Ya, baik. Lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagi ibu atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Ini sebelumnya ada pertanyaan dari 1000 pohon ya. Mau nanya, anak pertama yang masih berusia 5 tahun merasa cemburu dengan adiknya. Dia mendapat perhatian dari orang sekitar yang masih berumur 4 bulan. Rasa cemburu tersebut terkadang diekspresikan dengan memukul atau mencubit adiknya. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar justru menyalahkan ibunya karena tidak bisa mendidik anak. Tekanan dari orang luar menyulitkan untuk mensugesti dari bahwa diri ini cukup sebagai ibu. Apakah ada hal lain yang bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Ratri yang pakar dalam bidang. Oke, baik. Terkait dengan ini ya, sibling, si kakak kecil ya yang merasa cemburu dengan adiknya. Nah, kita sebagai orang tua kita perlu cek lagi nih, memang
seperti apa perlakuan kita sama si kakak kecil ini gitu ya. Baru umurnya 5 tahun kan gitu. Jadi umur 5 tahun kan dia masih punya kebutuhan yang tinggi ya untuk afeksi, untuk kasih sayang gitu, untuk kedekatan secara fisik. Nah, jadi kita juga perlu pahami si kakak kecil ini gitu. Seringkali kita tuh juga salah untuk menempatkannya dengan kita meminta dia mengalah pada adiknya gitu. Misalnya contohnya gini, pada saat ibu hamil adik gitu ya, lalu si kakak kan pengen peluk, pengen minta gendong, lalu kita bilangnya mama nggak bisa gendong, ada adik. Jadi kan dia akan menganggap bahwa adik ini penghalang saya untuk dapat pelukannya mama. Adik ini adalah penghalang saya untuk dapat gendongan, dan padahal gendongan itu adalah sebuah bentuk rasa aman dan nyaman dia. Gitu. Nah, kita bilang ada adik, sehingga nggak bisa gendong. Nah, ini kan berarti juga memang dari apa ya, perlakuan kita juga kurang pas gitu sama si kakak. Kita meminta si kakak kecil ini untuk toleran, untuk tapi padahal kita juga mengabaikan kebutuhan dia gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita katakan pada saat hamil dan perut mulai besar, kita bisa bilang, Kak, mama nggak bisa gendong, mama udah sering capek nih gitu, badannya mama nggak kuat. Jadi bukan dengan alasan adiknya. Terus kemudian si kakak kecil ini kan merasa, oh akan ada adik yang buat aku nggak bisa digendong, kan ada adik yang menarik perhatian. Ketika adiknya lahir kan semua akan tertuju pada dia. Nah, orang-orang yang nengok otomatis ngasih kado ke adiknya ya. Gitu. Si kakak kan nggak dapat ini. Sehingga dia memang perhatiannya teralih gitu. Ya, kita mesti pahami dulu yang dialami si kakak kecil ini apa. Gitu. Nah, bisa juga nih pada saat itu mungkin pada saat adiknya lahir, kakak kecil ini juga dapat kado mungkin dari ayah, atau kita bisa bilang sama tantenya, aku titip ya gitu ya, beliin kado dong buat si kakak misalnya gitu. Jadi si kakak ini tidak merasa tersisihkan. Nah, kita cek dulu gimana perlakuan kita nih, apa yang dihadapi sama si kakak kecil ini. Jangan-jangan memang kita si kakak kecil ini memang menjadi tersingkir gitu loh, karena perhatiannya semua ke adiknya itu tadi. Ya contoh kecilnya ya tadi dengan perkataan mama nggak bisa gendong, ada adik gitu kan. Nah, otomatis ya itu akan jadi membuat dia nggak suka gitu sama adiknya. Figur adiknya ini bukan figur yang menyenangkan buat dia gitu ya. Kemudian coba perhatikan ya, sebentar lagi kamu akan punya adik, sama sebentar lagi kamu akan jadi kakak. Kayaknya sama aja, tapi beda loh itu artinya. Kalau kita bilang sebentar lagi kamu akan punya adik, fokusnya itu ke adiknya. Tapi kalau kita bilang sebentar lagi kamu akan jadi kakak, itu akan ada peran baru. Dia akan jadi, oke, aku tuh seorang kakak yang kuat, yang hebat, aku lebih kuat dari adikku. Mama butuh kamu untuk bantu jaga adik ya. Adiknya kan masih kecil, kakak besar, bisa jaga gitu. Jadi peran dia, walaupun ini anak kecil, tapi dia juga punya perasaan untuk berperan, perasaan untuk dihargai dan diterima. Kalau kita bilang sebentar lagi kamu punya adik, itu ada sosok baru yang mengancam nih, yang buat aku nggak bisa digendong lagi, buat aku perhatian apa-apa. Tapi kalau menjadi kakak, peran baru untuk dirinya. Gitu. Begitu. Gimana Mbak dari 1000 pohon, apa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu Ratri? Ya, terima kasih. Oh ya, mungkin sembari menunggu lagi ya
saya mau nanya nih Bu, kadang itu kan saya tuh tiba-tiba ngerasa sedih nih, tapi nggak tahu apa yang disedihkan dan galau, buat kepala ini pusing, abis itu dada ini kayaknya sempit banget, nggak tahu apa yang digalaukan dan apa yang disedihkan. Itu sikapnya bagaimana ya Bu? Terkadang saya bingung harus menyikapinya bagaimana. Berlatih nafas, ya, relaksasi nafas itu penting sekali. Connected antara tubuh dan pikiran itu koneksinya ada di nafas. Jadi berlatih nafas itu penting sekali. Ada banyak teknik nafas, bisa di browsing atau nanti juga bisa dipilih. Ada banyak juga training untuk latihan nafas gitu. Saya sering tuh menemui itu di informasinya di online. Ada training untuk latihan nafas gitu ya. Itu penting untuk kita connected lewat nafas gitu. Nah, salah satunya yang bisa dipelajari adalah teknik nafas 478. Dan itu kita latih secara rutin. Jadi bukan hanya ketika kita lagi sedih atau kita lagi panik lalu kita bernafas itu ya, enggak, tapi latihan nafas setiap hari. Sehingga tubuh kita akan terbiasa. Ketika kita lagi sedih, emosi itu kan nyambung banget sama tubuh. Apalagi ketika sedih dan pengen nangis, itu kan sangat fisiologis ya responnya. Nah, maka nafas itu kita connected antara tubuh dengan psikologis kita. 478 itu adalah tarik nafas 4 hitungan, tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang nafas 8. Cara bernafas kita pada umumnya itu kurang tepat. Seringkali kita untuk menenangkan diri kita tuh narik nafas. Coba kalau misalnya mau disuntik ya, perawat bilang apa? Tarik nafas gitu ya. Padahal tarik nafas itu justru ketika kita menarik nafas itu tensionnya meningkat. Jadi apa sih? Kalau nggak salah parasimpatik gitu loh, itu tuh juga meningkat gitu. Nah, sehingga pada saat itu justru tubuh kita menegang. Kalau kita mau relax, yang dilakukan bukan menarik nafas, ya narik nafas, tapi sebenarnya kita fokusnya kemudian ke buang nafas. Jadi yang kita ini tarik nafas itu lebih pendek dari membuang nafas. Kan seringkali instruksinya tarik nafas panjang gitu ya. Jarang ya kita pernah buang nafas yang panjang gitu kan, jarang kan. Nah, padahal kalau kita mau tenang, nafas relax, itu adalah buang nafas lebih panjang. Gitu. Latihanlah tentang nafas, karena kalau kita tidak terbiasa melatih nafas panjang, kita akan lebih mudah sedih, panik, dan susah mengakses emosi kita juga. Ya, latihan paling dasar adalah latihan nafas. Benar sih, Bu. Soalnya kadang bingung dengan emosi sendiri ini apa yang rasakan. Dengan kita diam sejenak gitu ya, hening sejenak, dan fokusnya pada nafas itu kan kayak kita berjeda dan menyadari diri kita gitu. Tubuh kita menyadari diri kita, menyadari tubuh kita, biasanya kita akan juga justru ketemu, oh yang saya rasakan ternyata ini. Nah, kita tuh terlalu sibuk berpikir, saya kenapa ya? Ini kenapa ya rasanya ini? Jadi menganalisis terus gitu. Sebelum kita menganalisis, rasain aja. Oh, rasanya itu gini. Nggak usah dikasih nama dulu. Apakah itu rasa sedih apa? Nggak usah dikasih label dulu. Dirasakan aja dulu, disadari aja dulu. Gitu. Oke, sedikit ralat Pak Agus, bukan 6 tapi 4. Jadi tarik nafasnya 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buangnya 8. Gitu. Nah, latihannya itu sehari 2 kali 4 set. Jadi
4, 7, 8 satu set. Terus besok ya satu set terus jadi 4 set 2 kali satu hari. Dan itu dilakukan rutin. Terima kasih Bu Rati penjelasannya. Mungkin misalnya ada satu pertanyaan lagi, nanti bisa Ibu Rati jawab ya. Kalau tidak nanti bisa kita tutup webinar pada hari ini. Gimana? Teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bu Rati? Ya, Bu Elsa nih mau bertanya. Silakan Bu Elsa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratri. Salam kenal, Mbak Laila. Ya, Izin salam saya kenal. Elsa Mera. Ya, silakan. kenalkan saya Elsa, ibu rumah tangga yang juga berkarir juga di bidang konsultan jasa konstruksi. Nah, saya tertarik, tadi ada statement bahwa kita di dalam hidup itu tidak selalu harus berpikiran positif. Betul ya Bu, kalau tidak salah seperti itu? Ya. Nah, sedikit saya bercerita, mungkin di awal dulu pernah di masa saya masih gadis ya, belum berkeluarga, saya masih ada pengalaman bahwa di dalam dunia kerja pernah saya di lingkungan kerja itu saya selalu berpikiran positif. Pada saatnya saya mendapatkan hal yang negatif, ada fitnah gitu ya, biasa di dalam dunia kerja, sehingga saya merasa down dan nangis sejadi-jadinya. Nah, di situ saya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan bekerja tempat lain. Dan itu dalam hidup saya mungkin secara singkat sudah berulang selama 3 kali gitu ya Bu ya. Karena saya merasa semua orang itu baik dan saya berpikir semua orang itu positif. Nah, pada saat saya menemukan hal yang negatif, saya merasa kecewa. Saya merasa kok seperti itu ya, kok ada ya orang di dunia seperti itu ya, seperti itu Bu. Nah, saya mendengar apa yang kata Ibu bilang tadi, berarti selama ini pemikiran saya tuh sedikit keliru mungkin ya. Nah, saya pikir saya ingin merubah nih pemikiran saya terhadap orang seiring berjalan waktu, semakin berdewasa gitu ya Bu. Dan sampai saat ini mungkin saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak 4 orang anak. Dan terakhir kemarin di bulan apa ya, Desember inilah kalau tidak salah, bulan Desember ini, saya merasakan hal yang sama lagi. Saya bekerja kan fokus, saya bekerja fokus pada tujuan, apa yang diminta atasan saya kerjakan, tetapi terkadang saya lupa dengan lingkungan sekitar. Ternyata di belakang ada gejolak itu saya tidak tahu. Nah, ketika saya tahu hal tersebut, dan saya merasakan hal yang sama dulu pada saat saya pertama kali mendapatkan hal itu. Nah, bagaimana Bu menurut Ibu sifat yang seperti itu memperbaikinya? Apakah saya harus belajar seperti apa gitu Bu? Mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elsa sharingnya. Ya, sebenarnya lebih ke gini ya. Kita juga jangan takut ketemu konflik gitu. Nah, ketika kita itu tidak selalu berpikiran positif, tidak selalu berpikiran positif, artinya kita juga siap dengan konflik-konflik yang akan terjadi. Konflik itu kan somehow akan memberikan satu dinamika untuk kita juga mungkin melatih problem solving kita melatih untuk lebih mengasah sisi emosi yang lain gitu ya. Oh, ternyata selama ini sisi marah saya itu tidak cukup terasah misalnya gitu ya, saya nggak terampil untuk marah gitu ya, bisa jadi loh gitu. Saya pribadi merasa saya ini tidak cukup terampil untuk marah, sehingga pada situasi-situasi yang seharusnya saya marah itu saya banyak memaklumi, which is itu kondisinya nggak sehat juga gitu. Jadi sebenarnya dengan kita itu tidak selalu berpikiran positif, sebenarnya kita memberi kesempatan untuk ya apa saja bisa terjadi gitu ya, dan dalam artian kita juga menerima berbagai hal yang ada dalam diri kita. Ya kita boleh aja kok marah, boleh aja kok kita kecewa gitu. Kenapa kita takut untuk kecewa gitu kan? Nggak apa-apa kok kecewa. Tadi yang saya bilang mampir, izinkan untuk mampir gitu. Toh ya misalnya kita menghadapi dunia kerja, pasti kan akan ada permasalahan gitu ya. Nah, ketika konflik-konflik itu terjadi, itu seringkali juga membuat kita bisa berefleksi, kita bisa mengevaluasi, kita bisa belajar lagi lebih
oh iya ternyata yang ini nih perlu lebih detail gitu ya. Jadi saya rasa bertemu permasalahan, bertemu konflik itu nggak apa juga gitu. Nah, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan selama ini konflik itu tidak pernah kita hadapi karena kita nggak berani nih, dan kita sebenarnya di situ-situ aja, kita nggak berani untuk apa ya, bertemu sisi lain gitu dari diri kita misalnya, kemudian akhirnya kita jadi nggak berani bertumbuh, nggak berani keluar dari zona nyaman, ya. Jadi stres yang rendah tidak selalu artinya baik. Bisa jadi stres yang rendah karena kita tidak bertemu konflik, kita hanya ada di zona nyaman, dan akhirnya pertumbuhan tidak terjadi. Gitu, sebetulnya gitu ya. Nah, jadi saya pikir kita juga perlu open mind sih untuk menerima dengan berbagai kemungkinan dan melihat lebih apa adanya. Melihat dengan lebih apa adanya yang memang situasi yang kita temui ini gitu. Bukan berarti nggak boleh berpikir positif. Berpikir positifnya ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi bukan itu yang menjadi kuncinya sehingga kita paksakan untuk all the time. Berpikir positif tetap perlu gitu ya, tetap perlu gitu kan. Kita tetap perlu berpikir positif, ada tidak berprasangka gitu kan hal yang tetap perlu dilakukan. Tetapi jangan memaksakan selalu begitu gitu loh, sehingga kita tidak berani ketemu konflik, kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Yaitu tadi, tidak berani keluar dari zona nyaman, tidak berani ketemu konflik, dan memaksakan untuk stresnya selalu rendah gitu. Stres yang tinggi nggak apa-apa ketika memang itu kita sedang bertumbuh berkembang, kayak orang sekolah gitu ya, kayak orang sekolah. Orang sekolah itu pasti stresnya lebih tinggi gitu ya, karena dia akan ketemu dengan deadline, harus ngerjain tugas, harus ini nilainya gitu, itu kan. Tapi stresnya orang sekolah itu kan stres yang positif, dia menuju perkembangan diri, pertumbuhan diri gitu. Mungkin itu ya kira-kira. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa juga kok ketemu konflik. Nah, jangan-jangan ketika misalnya kita selama ini nggak ketemu konflik, padahal lingkungan kerja kita tuh sebenarnya nggak kondusif untuk kita berkembang loh. Kita kayaknya di situ-situ aja gitu, tapi kita nggak sadar nih. Gitu. Ya mungkin ini juga satu tanda bahwa kita harus move on gitu ya, berpindah untuk jadi lebih baik lagi. Why not? Saya rasa. Yes. Ya, alhamdulillahnya dari kejadian-kejadian yang pernah menimpa saya itu membuat kita, itu kata Tuhan, ketika kita difitnah, ketika rasa ikhlas itu sudah ada di hati kita, itu pasti Allah kasih hikmah dari apa yang sudah Dia berikan sebelumnya gitu. Dan itu memang saya rasakan sampai dengan saat ini. Tapi saya belum bisa merubah sikap saya dengan sekitar untuk jadi saya kesannya sekarang hati-hati seperti itu, Bu. Dan teman pun saya batasi, maksudnya batasi yang terdekat pun saya nggak banyak seperti itu, takutnya karena saya khawatir nanti saya nggak tahu nih nanti mereka ini apakah nanti akan melakukan hal yang sama seperti yang saya alami sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi sangat selektif mencari teman, apalagi teman yang memang benar-benar dekat, paling bisa dihitung dengan jari. Mungkin itu yang saya lakukan sekarang untuk meminimalisir atau menata supaya saya tidak mengalami hal yang serupa seperti itu, Bu. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Kita nggak harus punya teman yang banyak gitu ya. Yang penting tuh kita punya support system gitu. Punya support system gitu ya. Teman gini, yang penting adalah kita punya support system dan kita bisa menjalin relasi. Itu aja kuncinya. Tidak harus kita pertemanan yang banyak, tapi kita bisa menjalin interaksi lah, gitu. Yeah. Nggak harus juga untuk selalu dekat gitu ya. Mungkin memang semakin dewasa, semakin circle kita kan juga memang makin sempit ya. Gitu. Yang penting punya support system, it's fine untuk perkembangan pribadi. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Terima kasih. Bu, nanti ini ada yang nanya sekali lagi, boleh ya? Boleh. Satu lagi ya.
Ya, satu lagi. Ini dari Mbak Yola nanya, pertama, apakah saat saya merasa sedih dan ingin menangis tanpa alasan itu termasuk kesehatan mental saya bermasalah? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua yaitu ketika saya merasa insecure dan merasa kecil dalam waktu tertentu, termasuk kesehatan mental bermasalah, lalu bagaimana solusinya? Bawahnya lagi, dan hal itu terjadi ketika saya sedang datang bulan. Apakah hal itu karena pengaruh emosional datang bulan atau mental health yang bermasalah? Ya. Yang pertama, kalau kondisi sedang haid, itu memang terkait dengan hormonal, ya. Emosi kita terkait dengan hormonal. Jadi kayak nggak ada apa-apa juga jadi gampang sedih atau gampang marah, tergantung kepribadiannya. Tapi memang emosi kita dipengaruhi juga memang dengan hormonal gitu. Nah misalnya ibu hamil gitu ya, nggak ada apa-apa juga gampang melo misalnya karena hormonal gitu. Mood swing kalau di ibu hamil ada mood swing ya, perubahan suasana hati yang swing itu berubah dengan cepat gitu. Jadi ya bagus banget Mbak Yola kalau bisa mengenali, oh pada saat saya PMS, pada saat saya sedang haid itu suasana hati saya sedang begini. Itu jadi kita memang perlu mengenali gitu ya. Lalu kalau misalnya sedang memang terkait dengan period ya, dengan bulanan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak lagi period itu enggak lagi mens gitu ya. Kok tiba-tiba sedih. Oke, ya izinkan saja. Izinkan aja untuk sedih. Oke, sedikit. Terus badannya rasanya apa? Kalau badannya rasanya pengen nangis, izinkan aja untuk menangis. Kita tidak buru-buru menyimpulkan saya kenapa ya, kesini kan nggak ada, nggak buru-buru, rasakan aja, izinkan dan rasakan aja. Rasakan badannya seperti apa, rasakan perasaannya bagaimana, pikirannya apa yang muncul, amati saja. Oke ada pikiran ini, oke ada pikiran ini. Amati, rasakan, jadi hening, berjeda, dan kita mengizinkan diri kita merasakan perasaannya, mengizinkan tubuh kita untuk merespon apapun ya, dengan nangis. Dengan begitu nanti tuh pasti ada kelegaan yang ya sedikit banyak pasti ada kelegaannya. Yang kedua, bisa jadi justru muncul insight. Oh, ternyata begini. Jadi ada insight di dalam diri kita. Tapi saran saya, komentar saya, jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Rasakan aja dulu. Jangan, aduh aku kenapa ya? Aduh aku takut ini, jangan mentalku nggak sehat ya. Jangan-jangan aku ini. Jangan ke sana dulu. Rasakan aja dulu, izinkan saja dulu. Mau nangis ya nggak apa-apa kalau memang tubuhnya merespon itu. Gitu ya. Ya, gimana Mbak Yola? Apa sudah cukup jelas ya? Penjelasan dari Bu Ratri. Ya, kalau misalnya sudah cukup jelas, mungkin bisa kita akhiri webinar ini. Sebelum kita akhiri webinar ini, mungkin bisa kasih closing statement nih dari Bu Ratri untuk kita semua. Closing statement, maaf. Iya, mungkin bisa dikasih closing statement dari Bu Ratri untuk kita semua ini, untuk kesehatan mental kita. Oke, baik. Closing statement, ya kita mengizinkan untuk diri kita merasakan apapun gitu ya, dan bahwa sehat itu bukan berarti nggak pernah sakit. Bukan berarti juga ketika kita sehat mental itu kita selalu positif atau kita selalu bahagia, enggak gitu ya. Tapi orang yang sehat ketika sakit itu mudah sembuh. Ya sama, ketika kita merasakan sedih itu tidak terlarut dalam kesedihannya, ketika senang pun kita tidak larut dalam kesenangannya gitu ya. Tapi kita genuine apa adanya gitu ya, mengizinkan diri kita untuk merasakan apapun, menerima gitu ya, sehingga lebih mudah menerima kondisinya, dan itulah kondisi mental yang sehat. Saya rasa itu. Nah, terima kasih Bu Ratri yang udah memberi closing statement.
Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam nih kepada Bu Ratri, bisa follow di Instagramnya. Pertama yaitu @blinks_happiness_clinic. Yang kedua itu ikut IG pribadinya Bu Ratri yaitu @ratri_kartikaningstias. Ya, bisa follow dan bisa di cross-scroll tentang kegiatan Bu Ratri sendiri. Untuk akhir acara ini, mari kita foto bersama ya Ibu, nggak apa-apa ya Ibu? Foto bersama kita. Teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dimohonkan diaktifkan karena kita kebagus. Gimana Mbak? Hitung ya? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah? Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada webinar hari ini. Mungkin menjadi sebuah inspiring ya untuk acara webinar ini. Dan terima kasih kepada Bu Ratri yang udah mau sharing-sharing nih ke nasabah Bank Sampah Ma-ID. Terima kasih banyak. Saya tutup ya acara webinar hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai MC pada acara webinar ini, ketika ada salah mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ratri sudah mampir di Bank Sampah Ma-ID pada hari ini. Terima kasih kembali. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Salam.